Setelah Suryong bertanya kepada Namgong Jae-hak tentang apakah ia bisa mengambil sebuah tindakan terhadap situasi di dalam ujian tersebut seperti halnya di situasi yang nyata, dan setelah itu Suryong pun melanjutkan alasannya, aku hanya berpikir bahwa akan lebih mudah menaiki gunung jika mengatasi halangan terlebih dahulu. Setelah Namgong Jae-hak mendengar pertanyaan dan alasan Suryong berniat melakukan hal tersebut, sejenak Namgong Jae-hak pun terdiam. Kala itu, ternyata orang-orang dari pasukan klan Namgong yang sedang bersembunyi sembari mengawasi para peserta ujian, mereka mendengar juga atas apa yang dikatakan Suryong kepada Sang Sword King. Di dalam benak mereka berkata bahwa Suryong adalah bajigur yang sombong karena akan membantai mereka semua terlebih dahulu. Dan kemudian Namgong Jae-hak pun merespon ucapan yang tadi telah Suryong katakan kepadanya, membantai. Percaya diri sekali, ucap Namgong Jae-hak dengan pandangan yang sinis ke Suryong. Menyadari pandangan dari Sang Sword King seperti itu kepada dirinya, seketika itu membuat Suryong menjadi sedikit canggung dan Suryong pun membuat alasan untuk memecah suasana yang sedikit tegang itu dengan berkata, aku mulai merasa lelah. Setelah itu, terlihat Namgong Jae-hak Sang Sword King mengambang di langit dan ia berkata kembali ke Suryong, ya, kalau kau bisa melakukannya, lakukan semampumu. Meski begitu, waspadalah, serangannya bisa saja makin parah. Ucap Namgong Jae-hak ke Suryong sekaligus memperingatkannya. Selepas Namgong Jae-hak berkata seperti itu ke Suryong, tiba-tiba banyak serangan senjata dengan cepat melesat mengarah ke Suryong. Tak gentar sedikit pun, dengan sigap Suryong bersiap menghadapi semua serangan yang datang kepadanya. Dengan tatapan mata yang tajam, Suryong bergegas melesat ke arah serangan yang datang. Dengan tekniknya yang sangat cepat, juga dahsyat Suryong mampu dengan mudah menghalau serangan yang sangat banyak itu. Segitu saja ya kemampuan pasukan Heavenly Sword, sembunyi macam tikus dan diam-diam melempar senjata. Ucap Suryong mencoba memprovokasi semua pasukan dari klan Namgong itu. Mendengar provokasi dari Suryong, itu membuat semua pasukan Heavenly Sword menjadi sangat kesal. Bajigur, sudah cukup sombongnya, akan kupukul kepalamu biar sadar, ucap kesal para pasukan Heavenly Sword ke Suryong. Setelah mereka terprovokasi atas ucapan Suryong, mereka pun keluar dari persembunyiannya dan mencoba untuk menyerang Suryong secara langsung. Tetapi tiba-tiba ada serangan mendadak yang berupa paku beracun menghantam mereka yang tidak dapat mereka hindari. Ini, kapan kau mempersiapkan racun pelumpuh? Ucap salah seorang dari pasukan Heavenly Sword, yang kaget dan tak percaya bahwa mereka sudah terkena jebakan Suryong. Pelumpuhnya ya, kalian sendiri kan yang sebelumnya memberikan semua ini padaku. Sekarang adalah balasannya, sahut Suryong merespon ucapan dari salah seorang pasukan Heavenly Sword yang terlihat mereka semua sudah tidak berdaya di hadapan Suryong. Setelah itu, dengan cepat Suryong menyandera salah seorang dari pasukan Heavenly Sword. Jangan mendekat, tetap diam di tempat, kalau tidak mau melihat teman kalian selesai di sini. Ancam Suryong kepada para pasukan dari Heavenly Sword yang mencoba kembali untuk menyerangnya. Menahan tawanan ya, sudah cukup bercandanya, ucap salah seorang yang akan menyerang kembali Suryong, yang ternyata dia adalah ketua pasukan Heavenly Sword, bernama Namgong Gun. Bercanda, kalianlah yang diam-diam melempar senjata padaku, dan sekarang malah kesal, bertingkah seakan-akan jadi korban. Dasar bajigur, sahut kesal Namgong Gun sang komandan pasukan Heavenly Sword ke Suryong. Melihat situasi seperti itu yang menimpa pasukannya, kemudian Namgong Jae-hak pun kembali berbicara. Begitu ya, kau memprovokasi mereka dari awal dengan tujuan mendapatkan tawanan. Bukan, sepertinya izin untuk membantai musuh hanyalah jebakan saja ya, ucap Namgong Jae-hak ke Suryong. Benar, karena jika ketentuannya begitu, aku tak perlu bertanggung jawab jika tawanannya berakhirkan, balas Suryong menanggapi ucapan dari Namgong Jae-hak. Mengetahui niat sebenarnya Suryong, itu membuat sang komandan pasukan Heavenly Sword menjadi semakin kesal dan tidak menerima cara Suryong yang licik seperti itu. Ketua pasukan, apa yang dikatakan instruktur Baek Suryong memang benar, ucap Namgong Jae-hak membenarkan cara yang dilakukan oleh Suryong. Tetapi ucapan dari Namgong Jae-hak itu tidak dapat diterima oleh komandan pasukan Heavenly Sword, sehingga membuat Namgong Jae-hak menjadi sangat marah.
Apa? Harus kuulangi perkataanku, ucap lagi Nam Gong Jae-hak ke komandan pasukan Heavenly Sword dengan memberikan tekanan yang mengancam dirinya. Menyadari Sang Sword King marah, seketika saja itu membuat sang komandan pasukan Heavenly Sword menjadi kikuk. Melihat hal tersebut, Suryong pun menjadi tertawa ke sang komandan pasukan Heavenly Sword. Apa yang akan kau lakukan semisal pasukan Heavenly Sword mengabaikan tawanan dan memilih menyerangmu? Tanya Sang Sword King ke Suryong. Anda pasti sudah bisa menebaknya kan? Lagi pula, ini kan pertarungan asli. Jawab Suryong dengan niat menghabisi yang sangat jelas. Menyadari akan niat Suryong yang sangat serius seperti itu, sontak saja itu membuat pria yang disandra Suryong menjadi ketakutan. Mundur saja untuk sekarang, ucap lagi Sang Sword King memberi perintah ke komandan pasukan Heavenly Sword. Tapi, jika Anda memerintahku, maka aku akan langsung. Sahut sang komandan pasukan Heavenly Sword berharap perintah yang sebaliknya. Tidak apa, aku tak mau kehilangan pasukan Heavenly Sword hanya untuk hal semacam ini. Mundurlah dan cari cara untuk menyelamatkan tawanannya. Lanjut ucap Sang Sword King ke sang komandan pasukan Heavenly Sword. Mendengar perintah yang telah diucapkan dari Sang Sword King, Nam Gong Gun sang komandan pasukan Heavenly Sword itu pun mematuhi perintah tersebut. Sudah selesai sekarang, ucap lagi Suryong dan kemudian Suryong menotok tawanan itu agar tidak sadarkan diri. Meski membawa tawanan sambil menggunakan Qigong, itu sangat melelahkan, apakah kau akan tetap melakukannya? Tanya Nam Gong Jae-hak ke Suryong yang tak berniat melepaskan tawanannya begitu saja. Tak masalah karena ini adalah harga untuk keselamatanku, jawab Suryong sembari memikul tawanan tersebut. Kemudian, Sin pun berpindah di Gunung Heavenly Lord. Terlihat di sana banyak dari pasukan klan Nam Gong yang sudah bersiap. 1 atau 2 orang akan mulai tiba dalam waktu 15 menit lagi. Jangan bertingkah seakan-akan tahu sesuatu yang juga diketahui semua orang gitu, kayak cerdas aja, ucap seorang pria dari klan Nam Gong ke orang yang berada di dekatnya. Mendengar ucapan dari orang itu, sontak saja itu membuat pria tersebut menjadi sedikit agak kesal. Ternyata pria ini adalah tuan muda pertama klan Nam Gong, bernama Nam Gong Ha, seorang pemimpin instruktur Akademi Vermilion Bird. Memangnya perkataanku salah, ucap lagi pria yang tadi meledek Nam Gong Ha, yang ternyata dia adalah tuan muda kedua klan Nam Gong, bernama Nam Gong Hyuk, seorang pemimpin instruktur Akademi White Tiger. Dalam perselisihan kecil tersebut, tiba-tiba muncul seorang bocah perempuan yang memarahi mereka berdua. Ya ampun, kenapa sih tiap kalian bertemu selalu saja bertengkar? Kalau diteruskan, akan kulaporkan ayah, ucap bocah perempuan itu ke Nam Gong Hak dan Nam Gong Hyuk. Ternyata anak perempuan itu adalah nona termuda klan Nam Gong, bernama Nam Gong Mi, seorang anak bungsu kesayangan di keluarga Nam Gong. Mendengar ancaman dari saudari perempuannya itu membuat mereka berdua menjadi kelimpungan. Bersikaplah yang baik karena kita pun tak sering bertemu, ucap lagi sang adik ke para kakak-kakaknya. Mendengar lagi ocehan dari adik perempuan mereka berdua pun menurutinya. Di sela-sela perbincangan mereka, di sana juga terlihat Nam Gongsu yang juga sudah tiba di sana. Melihat Nam Gongsu sudah datang, seketika saja Nam Gong Mi sangat antusias melihatnya. Dan kemudian, Nam Gong Mi datang menghampiri Nam Gongsu. "Kakak, aku lapar," ucap manja Nam Gong Mi ke kakaknya. Lalu, Nam Gongsu memberikan cemilan kepada adiknya itu. "Makanlah," ucap Nam Gongsu ke Nam Gong Mi. Dengan cepat Nam Gong Mi pun melahap cemilan itu dengan ekspresi yang sangat imut. Melihat hal tersebut, itu membuat kakak pertama dan kedua menjadi sangat cemburu atas sikap Nam Gong Mi yang sangat berbeda dengan mereka berdua. "Oh iya, sekarang udah larut malam, kau harus kembali ke ruanganmu. Sekarang waktunya anak kecil tidur," ucap Nam Gongsu ke adik perempuannya. "Tidak mau, aku hebat dalam bela diri juga kok," bantah Nam Gong Mi sembari masih memakan cemilannya. "Mi bukan anak kecil lagi," lanjut ucap Nam Gong Mi ke Nam Gongsu, sembari bertingkah lucu. "Bajigur yang dingin, bisa-bisanya Mi diperlakukan seperti itu. Kalau ayah melihat ini, dia pasti akan sangat kesal," gumam Nam Gong Hak dan Nam Gong Hyuk di dalam benak mereka. Setelah itu, Nam Gong Hyuk menghampiri Nam Gongsu dan berkata kepadanya, "Baek Suryong kan ya? Kudengar ada pemula mengagumkan di antara para instruktur Akademi Azure Dragon," tanya Nam Gong Hyuk. "Iya," sahut Nam Gongsu membenarkan perkataan dari Nam Gong Hyuk.
Ya, kau sudah membuat mereka ikut serta dengan taruhan pengalamanmu, jadi harusnya dia sepadan sih. Lanjut ucap Nam Gong Hyuk ke Nam Gong Su. Benar, kau pasti sedang merasa gelisah. Karena jika Baek Suryong tidak sehebat perkataanmu, maka orang-orang akan meragukan penilaianmu. Ucap lagi Nam Gong Hyuk sembari memegang pundak Nam Gong Su. Tetapi tiba-tiba tangan Nam Gong Hyuk dengan cepat disingkirkan Nam Gong Su dari pundaknya. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, tetapi hal tersebut takkan terjadi. Balas Nam Gong Su ke Nam Gong Hyuk. Oh iya, ku dengar kau bahkan dengan percaya diri bilang bahwa Akademi Azure Dragon akan memenangkan Festival Heavenly Martial ya. Anak ketiga, kau harus sadar dengan posisimu itu. Apa kau tiba-tiba tertarik dengan posisi penerus klan? Ucap lagi Nam Gong Hyuk ke Nam Gong Su. Berhenti Hyuk, meski anak ketiga lahir di luar nikah, dia tetap saja memiliki darah klan Nam Gong. Bagaimana bisa kau mengejek adik ketiga? Sahut Nam Gok Hak menyela omongan Nam Gong Hyuk. Di mataku, kau lebih hipokrit karena bawa-bawa statusnya sebagai anak lahir di luar nikah. Balas Nam Gong Hyuk ke Nam Gong Hak. Mendengar balasan yang telah diucapkan Nam Gong Hyuk ke dirinya, seketika itu membuat Nam Gong Hak menjadi sangat kesal. Apa, kau sudah melewati batas kali ini? Anak kedua, haruskah kita melakukan duel setelah sekian lama? Ucap kesal Nam Gong Hak ke Nam Gong Hyuk. Mendengar Nam Gong Hak menantangnya, itu membuat Nam Gong Hyuk juga menjadi kesal karenanya. Memang itu yang kuinginkan, mari kita lihat seberapa pesat perkembangan kemampuan berpedangmu. Balas lagi Nam Gong Hyuk ke Nam Gong Hak. Baik, akan kupotong tulangmu hari ini. Balas juga Nam Gong Hak ke Nam Gong Hyuk. Dan setelah mereka beradu bacot, akhirnya mereka berdua masing-masing mengeluarkan pedang mereka bersiap saling bertukar serangan. Tak lama, mereka berdua pun sama-sama saling melepaskan serangan mereka. Tetapi kala itu, tiba-tiba Nam Gong Su angkat suara, dan karena itu seketika serangan dari kedua bersaudara itu terhenti. Alasanku menginginkan Akademi Azure Dragon memenangkan festivalnya, bukanlah karena aku ingin posisi penerus klan. Aku merasakan kebanggaan mengajar para muridku. Aku berbeda dengan kalian berdua yang hanya memperlakukan pekerjaan ini sebagai batu loncatan saja untuk menjadi kepala keluarga. Namun, karena kalian menunjukkan sisi tak sopan kalian, maka tak ada alasan bagiku untuk tidak menginginkan posisi pewaris. Jelas Nam Gong Su kepada kedua kakaknya itu. Kau bilang apa? Akhirnya kau menunjukkan niatmu sebenarnya. Sahut Nam Gong Hak juga Nam Gong Hyuk merespon ucapan dari Nam Gong Su. Tapi saat ini, kita sedang bertugas untuk pelatihan. Tolong rebutan posisi penerusnya di tempat lain saja. Lanjut ucap Nam Gong Su ke kedua kakaknya itu. Kau benar-benar jadi makin angkuh. Sahut Nam Gong Hak tidak terima ucapan dari Nam Gong Su. Ku dengar kau diberikan gelar instruktur bintang ya? Tapi kau cuma dapat di Akademi Azure Dragon. Kau kira kita setara? Sahut juga Nam Gong Hyuk mencoba merendahkan Nam Gong Su. Melihat para kakaknya saling beradu mulut, itu membuat Nam Gong Mi menjadi cemas. Mendengar lagi ucapan dari kakak-kakaknya itu membuat Nam Gong Su tersenyum tipis dan di dalam benak ia berkata, setelah diperhatikan baik-baik, ejekan yang kami berdua terima ternyata mirip. Diriku dan Akademi Azure Dragon, gumam Nam Gong Su. Kalau kalian memang sangat percaya diri, kenapa tidak bertaruh saja? Ucap lagi Nam Gong Su kepada kedua saudaranya. Menyadari Nam Gong Su menantangnya, itu membuat kedua saudara tersebut menjadi sedikit kaget dan kemudian mereka menerimanya. Ayo bertaruh, akademi mana yang akan mendapatkan hasil terbaik di pelatihan ini? Aku akan bertaruh pada Akademi Azure Dragon. Lanjut ucap Nam Gong Su ke kedua saudaranya itu. Oke, apa taruhannya? Sahut Nam Gong Hak menerima taruhan tersebut sembari juga menanyakan hadiah apa yang akan menjadi taruhannya. Bagaimana kalau pihak yang memenangkan taruhan bisa menampar satu kali pipi kedua pihak lainnya? Usul Nam Gong Su ke kedua saudaranya. Mendengar taruhan tersebut, itu membuat Nam Gong Hyuk menjadi sangat kesal. Dasar bajigur gila. Oke, ayo lakukan. Balas Nam Gong Hyuk juga menerima taruhan tersebut. Di sisi Nam Gong Mi yang mengetahui perselisihan para saudara-saudaranya membuat ia sangat cemas. Melihat ekspresi dari adiknya itu, Nam Gong Su langsung saja memberikan lagi cemilan yang disukai adiknya. Ini, ku beri satu lagi, jadi jangan kasih tahu ayah tentang taruhannya, lagi pula kami tidak benar-benar bertarung kok, ucap Nam Gong Su ke adik perempuannya itu.
Mendapatkan lagi cemilan kesukaannya dari Nam Gongsu, itu membuat ia menyetujui permintaan yang diminta oleh kakak ketiganya dan sembari masih sedih, ia langsung saja memakan cemilan tersebut dengan sangat bersemangat. Sembari melihat tingkah adik perempuannya itu, Nam Gongsu bergumam lagi di dalam benaknya, "Taruhan ya, aku benar-benar sudah terkena pengaruh buruk bajigur itu. Tapi aku juga merasa tindakan ini menyegarkan." Tak lama, tiba-tiba Nam Gong Jae-hak sudah tiba di sana. "Oh, ternyata cucu-cucuku ada di sini semua. Apa kalian sudah menunggu? Para instruktur akan segera tiba, jadi ayo awasi bersama," ucap Nam Gong Jae-hak kepada semua cucu-cucunya. Mendengar perkataan dari kakek mereka, mereka pun dengan sigap mematuhinya. Yang ada di depan itu adalah Baek Suryong, dan di belakangnya ada Samayong. Lanjut ucap Nam Gong Jae-hak, memberitahukan siapa orang yang lebih awal sampai ke tempat mereka. "Tapi siapa yang ada di pundak Baek Suryong? Apa dia orang Akademi Azure Dragon yang terluka?" tanya Nam Gong Hyuk ke kakeknya. "Akan kujelaskan nanti," jawab sang kakek. Di belakang Samayong adalah orang dari Akademi Vermilion Bird dan instruktur Akademi White Tiger termasuk Tang Baeho yang menyusul di belakang mereka, meski beberapa anggotanya sudah hilang. Dan tepat di belakang Akademi White Tiger adalah Akademi Azure Dragon. Lanjut lagi ucap Nam Gong Jae-hak menjelaskan berbagai regu yang hampir tiba di sana. Setibanya Suryong di sana, tiba-tiba Suryong melemparkan orang yang dibawanya dan langsung memasang kuda-kuda untuk bersiap. Melihat hal itu, Nam Gong Hak dan Nam Gong Hyuk menjadi bingung atas sikap yang diperlihatkan Suryong setelah tiba di puncak gunung Heavenly Lord di mana mereka berada. Setelah itu, Suryong langsung saja mencabut pedangnya. Kemudian ia dengan sigap menghadang Samayong yang berada tepat di belakangnya, berniat memblokir jalan dan menghadang mereka semua.